guys, kembali lagi bersama saya Wenda Surya Lugina. Tujuan video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah manajemen inovatif mengenai materi implementasi kerja dalam manajemen SDM. Mari kita simak videonya guys. Tingkat kerja 1. Kinerja organisasi, yaitu pencapaian hasil pada tingkat atau unit analisis organisasi. Kinerja pada tingkat organisasi ini terkait tujuan organisasi, rancangan organisasi, dan manajemen organisasi. Lalu yang kedua, kinerja proses, yaitu kinerja pada proses tahapan dalam menghasilkan produk atau pelayanan. Ini dipengaruhi tujuan proses, rancangan proses, dan manajemen proses. Dan yang ketiga, kinerja individu atau pekerjaan, yaitu pencapaian atau efektivitas pada tingkat pegawai atau pekerjaan. Ini dipengaruhi tujuan pekerjaan, rancangan pekerjaan, dan manajemen pekerjaan, serta karakteristik individu menurut Rumler dan Brush tahun 1995. Garis besar kategori arti kinerja menurut Bernardin tahun 2001 halaman 143. Kinerja merupakan catatan hasil yang diproduksi atau dihasilkan atas fungsi atau aktivitas selama periode waktu tertentu. Kinerja sebagai hasil, bukan karakter, sifat, dan perilaku. Lalu menurut Richard tahun 2003, kinerja sebagai hasil juga terkait dengan produktivitas dan efektivitas. Produktivitas merupakan hubungan antara jumlah barang dan jasa yang dihasilkan dengan jumlah tenaga kerja, modal, sumber daya yang digunakan dalam produksi. Kinerja dan problematika dalam manajemen pengetahuan. Konsep kinerja dalam organisasi. Kinerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh seseorang atau kelompok orang dalam suatu organisasi sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing dalam rangka mencapai tujuan organisasi yang bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum, dan sesuai dengan moral atau etika. Definisi kinerja menurut Ru dan Biar tahun 1981, kinerja yaitu pencapaian hasil. Lalu menurut Interplan tahun 1999, kinerja yaitu terkait operasi, aktivitas, program, dan misi organisasi. Lalu menurut Murphy dan Cleveland tahun 1995, kinerja atau yaitu kualitas perilaku yang berorientasi pada tugas dan pekerjaan. Lalu menurut Stoner tahun 1978, kinerja yaitu fungsi dari motivasi, kecakapan, dan persepsi peranan. Lalu menurut Bernardin dan Russell tahun 1993, kinerja yaitu pencatatan hasil-hasil yang diperoleh dari fungsi-fungsi pekerjaan atau kegiatan tertentu selama kurun waktu tertentu. Lalu menurut Handoko, kinerja yaitu proses di mana organisasi mengevaluasi atau menilai prestasi kinerja karyawan. Lalu menurut Gibson tahun 1990, kinerja yaitu seseorang ditentukan oleh kemampuan dan motivasi untuk melaksanakan pekerjaannya. Unsur yang terdapat dalam kinerja yaitu ada hasil-hasil fungsi pekerjaan, lalu pencapaian tujuan organisasi, lalu tidak melanggar hukum, lalu faktor-faktor yang berpengaruh terhadap prestasi kerja pegawai, yaitu periode waktu tertentu, dan sesuai dengan moral dan etika. Pekerjaan dan kinerja organisasi. Fungsi pekerjaan atau kegiatan yang terkait kinerja organisasi atau perusahaan yaitu strategi organisasi, pemasaran, operasional, SDM, dan keuangan. Indikator kinerja organisasi. 1. Performa harus mengarah hasil dan semangat untuk menghasilkan nilai. 2. Harus dapat diukur sehingga input dan output dapat dikuantifikasi. 3. Unit dan personel yang diukur kinerjanya harus memahami metode penilaian dengan penjelasan minimal. 4. Hasil penilaian dapat dikomunikasikan segera. 5. Tersedia mekanisme penggabungan hasil penilaian kerja dengan feedback dan learning. 6. Terhubung objektif dengan kebijakan insentif dan kebijakan pegawai. Dan yang ketujuh, bersifat seimbang antara orientasi keberhasilan jangka pendek dan jangka panjang. Lalu ada faktor peningkatan kinerja, faktor pendorong. 1. Audit modal intelektual bertujuan memonitor dan mengatur modal intelektual perusahaan.
2. Audit modal intelektual memerlukan tim yang terdiri atas ahli strategi organisasi, keuangan, SDM, analisis pengetahuan, properti intelektual, dan pemasaran. Lalu faktor penghambat: 1. Masalah yang lekat dalam sistem pengukuran manajemen pengetahuan itu sendiri. 2. Sulit mengidentifikasi hubungan langsung antara inisiatif manajemen pengetahuan dengan performansi perusahaan. Dan 3. Manajemen biasanya meminta indikator kasat mata seperti dampak terhadap informasi keuangan dan operasional lainnya. Dan yang keempat, semakin beragam dan kompleksnya stakeholder atau pihak berkepentingan terhadap eksistensi perusahaan. Baik, sekian penjelasan dari saya mengenai materi implementasi kerja dalam manajemen SDM. Thank you guys.